Ibu Menteri dan Kepala BKN yang saya hormati, salah satu isu utama yang dihadapi dalam reformasi birokrasi adalah penyelesaian tenaga honorer dan pegawai non-ASN. Pemerintah telah menyiapkan strategi melalui skema pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K serta optimalisasi rekrutmen calon pegawai negeri sipil. Kebijakan ini diharapkan menciptakan pegawai profesional dan berkualitas, sejalan dengan efektivitas anggaran serta reformasi struktural birokrasi. Untuk memberikan kepastian hukum bagi tenaga non-ASN, diperlukan percepatan penerbitan peraturan turunan dari Undang-Undang ASN. Dalam upaya penataan tenaga non-ASN, pemerintah telah menetapkan total 1.280.547 formasi calon aparatur sipil negara tahun 2024 dengan alokasi terbesar untuk P3K sebanyak 1.031.554 formasi yang diambil dari www.menpan.go.id. Pendaftaran seleksi P3K 2024 dilakukan dalam dua periode, tanggal 1 sampai 20 Oktober 2024 bagi pelamar prioritas, serta 17 November sampai 31 Desember bagi tenaga non-ASN yang aktif bekerja di instansi pemerintah. Kebijakan ini menjadi langkah konkret pemerintah dalam menuntaskan permasalahan tenaga non-ASN. Meskipun berbagai kebijakan telah diterapkan, implementasi reformasi birokrasi masih menghadapi tantangan seperti kualitas pelayanan publik yang belum merata, penerapan sistem merit yang belum optimal, serta status tenaga honorer yang belum terselesaikan. Oleh karena itu diperlukan sinergi antara Kementerian PAN-RB dan Komite 1 DPD RI dan pemangku kepentingan lainnya guna memastikan reformasi birokrasi berjalan sesuai dengan visi yang telah ditetapkan dan seluruh anggota Komite 1 yang kami hormati. Dalam rapat kerja kita sebelumnya pada tanggal 3 Desember 2024 antara Komite 1 DPD RI dan Kementerian PAN-RB dan PLT Kepala BKN pada waktu itu telah menghasilkan beberapa kesimpulan. Di antaranya dapat disampaikan bahwa Komite 1 DPD RI sepakat dengan Kementerian PAN-RB mengangkat seluruh pegawai non-ASN atau nama lain yang bekerja di instansi pemerintah, diangkat semua 100% sebagai ASN tahun 2024 yang sesuai dengan database BKN RI dan Undang-Undang Nomor 200 Sipil Negara, dan mendorong Kementerian PAN-RB untuk mempercepat proses peningkatan kesejahteraan ASN melalui peningkatan tunjangan kinerja secara bertahap menjadi 100% dan mengakomodir seluruh pegawai pemerintah non-pegawai negeri atau PPN-PN sesuai formasi menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K di Sekretariat Jenderal DPD RI sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, pada masa sidang 3 tahun sidang 2024-2025 lalu, Komite 1 telah menghasilkan pengawasan atas pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2023 tentang aparatur sipil negara yang kemudian disahkan menjadi produk pengawasan DPD RI pada sidang paripurna DPD RI pada tanggal 14 Maret 2025 yang lalu. Hasil pengawasan DPD RI atas pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2023 tentang aparatur sipil negara tahun 2024 memberikan beberapa rekomendasi dari DPD RI sebagai berikut. Yang pertama, mendesak pemerintah untuk mengatasi ketimpangan implementasi regulasi antara pusat dan daerah, terutama dalam aspek rekrutmen, promosi, dan distribusi pegawai. Yang kedua, mendesak pemerintah melakukan review terkait penundaan pengangkatan calon aparatur sipil negara, baik pegawai negeri sipil maupun pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K tahun 2024, dan mengangkat seluruh pegawai non-ASN menjadi P3K secepatnya di tahun 2025 sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan sebelumnya. 3. Mendesak pemerintah untuk meningkatkan koordinasi antar kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah dalam menjalankan fungsi pengawasan dalam memastikan implementasi sistem merit dan penyelesaian isu-isu strategis dalam birokrasi. Yang keempat, meminta pemerintah untuk menjaga keseimbangan distribusi ASN di seluruh daerah dengan memperhatikan kebutuhan masing-masing daerah. Yang kelima, meminta pemerintah untuk meningkatkan budaya hukum birokrasi dalam meningkatkan profesionalisme ASN, disiplin kerja, inovasi dalam pelayanan publik, dan percepatan digitalisasi dan reformasi birokrasi. Yang keenam, meminta pemerintah meninjau kembali alokasi pendanaan belanja pegawai yang membatasi 30%, sebagaimana Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah terkait pembatasan belanja untuk pegawai. Jadi Ibu Menteri ini juga kemarin di samping kami mendesak Ibu Menteri dan Kepala BKN untuk menyelesaikan masalah ini,
Ya juga terus terang secara diam-diam ada kepala daerah juga yang menghubungi kami. Ya mengenai besarnya beban yang harus mereka ipa, dan kalau ini dipaksakan Pak, ini akan melebihi 30% belanja pegawai kami. Ya jadi ini barangkali ya Ibu Menteri dan Kepala BKN serta pimpinan dan anggota Komite 1 yang kami hormati. Perkembangan terbaru mengenai rekrutmen ASN dan P3K. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Ibu Rini Widiantini dalam konferensi pers bersama Jakarta 17 Maret 2025 mengumumkan percepatan pengangkatan ASN dan P3K yang sebelumnya direncanakan tertunda hingga 2026. Ya, kami ucapkan terima kasih ini Bu. Dalam konferensi pers 16 Maret 2020, pemerintah menegaskan bahwa pengangkatan CPNS akan diselesaikan paling lambat Juni 2025, sementara P3K pada Oktober 2025. Keputusan ini diambil setelah mempertimbangkan aspirasi masyarakat yang menolak penundaan. Pemerintah juga menegaskan bahwa penerimaan P3K 2024 akan menjadi kebijakan afirmasi terakhir. Ya, saya kira kita setuju ini. Dengan pengangkatan ASN ke depan dilakukan melalui rekrutmen normal berdasarkan kebutuhan yang telah dianalisis secara komprehensif. Keputusan ini diharapkan dapat segera diimplementasikan sesuai rencana. Selain itu, isu mengenai keberadaan personil TNI dan Polri yang aktif dalam jabatan sipil telah menimbulkan perdebatan di ruang publik beberapa waktu terakhir ini. Sejumlah pihak mengkhawatirkan adanya potensi terganggunya profesionalisme birokrasi. Oleh karena itu perlu kajian lebih lanjut mengenai regulasi dan implikasi kebijakan ini agar tetap sejalan dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Jadi saya kira suara-suara dari DPD ini pun juga banyak yang khawatir akan kembalinya situasi Orde Baru yang lalu. Ya, mudah-mudahan ini tidak akan terjadi. Berdasarkan uraian yang kami sampaikan sebelumnya, Komite 1 DPD RI memandang perlu melaksanakan rapat kerja dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia untuk melihat sejauh mana pelaksanaan penataan tenaga honorer, pengangkatan penerimaan CASN tahun 2024 dan keberadaan personil TNI dan Polri aktif dalam jabatan sipil. Demikian pengantar dari kami. Selanjutnya mungkin tetap kami persilakan Ibu Menteri dulu untuk memberikan pengantar dan juga Bapak Kepala BKN sebelum saya persilakan teman-teman dari Komite 1 untuk menyampaikan hasil aspirasi mereka dari daerah. Saya persilakan Ibu Menteri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Ketua Komite 1 DPD RI Bapak Dr. Andi Sofyan Hasdam, Wakil Ketua Komite 1 Pak Bahar, yang saya hormati juga para anggota Komite 1 DPD RI yang hadir saat ini,